Udah seminggu intermittent fasting, kira-kira hasilnya kayak gimana ya? Simak video sampai habis. Halo guys, balik lagi nih bareng gue Acit di channel YouTube Rahasti Sidix. Seperti biasa di channel ini tuh gue bakalan upload video-video seputar daily activity gue, kayak misalkan aktivitas keseharian gue ataupun mungkin hal-hal yang lagi gue fokusin saat ini, yang kebetulan lagi fokus banget sama olahraga buat turunin berat badan ataupun mungkin buat dapetin body ideal dan semacamnya. Nah di video ini gue tuh pengen sharing ke teman-teman mengenai hasil intermittent gue fasting selama 1 minggu ke belakang. Buat FYI aja ya, gue tuh intermittent fasting selama 12 jam bahkan lebih. Nah kayak gimana hasilnya? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi di beberapa video sebelumnya, gue tuh pernah bilang kalau misalkan di bulan ini gue bakalan mulai intermittent fasting selama 12 jam. Nah 12 jam ini gue pilih karena menurut gue yang paling ideal buat orang-orang yang baru mau mulai intermittent fasting karena sebelumnya nggak pernah ngelakuin. Nah, hal ini juga udah gue konfirmasi ke beberapa teman gue yang udah mulai melakukannya duluan. Emang baiknya tuh segitu dulu gitu, jangan langsung ekstrim kayak misalkan 18 jam atau mungkin 20 jam yang jendela makannya tuh cuma sedikit gitu. Dengan 12 jam gue masih bisa makan ya 3 kali sehari atau bahkan 2 kali sehari gitu. Karena kan gue cukup padat nih aktivitasnya, kayak gue olahraga, gue ngojol, dan gue kerja. Itu tuh menyita waktu gue dan cukup bikin gue buat mikir lagi kapan harus makan, kapan harus berhenti gitu teman-teman. Nah, hasilnya yang gue rasain selama ini tuh sebenarnya nggak terlalu signifikan ya. Gue awalnya mikir dengan gue berintermittent fasting itu gue bakal mengalami penurunan badan sekitar 1 kg selama seminggu ini. Tapi hasilnya tuh setelah gue timbang malah nggak berasa gitu. Kayak gue nggak yakin apakah intermittent fasting ini efektif di gue atau enggak. Karena emang berat badannya tuh segitu-segitu aja gitu. Nggak ada penurunan yang signifikan gitu. Gue nggak tahu apakah ini salah di gue ataupun mungkin gue ngelakuinnya miss gitu ya. Karena emang jujur untuk makannya sebenarnya tuh nggak ada masalah gitu. Gue masih ngelakuin intermittent fasting selama 12 jam. Bahkan gue ngelakuinnya tuh lebih dari 12 jam gitu. Kayak gue makan pagi itu jam setengah delapanan atau mungkin bisa lebih gitu. Nah, awalnya gue mikir kayak gitu kan, untuk ngelakuin makan pagi ataupun sarapan di jam setengah delapan. Tapi kenyataannya gue tuh makan mepet-mepet jam 12 guys. Jadi kayak jam setengah 11 atau mungkin jam setengah 12 gue tuh udah mulai ngemil gitu, kayak misalkan beli crackers atau mungkin gue minum susu gitu. Kayak gue udah mulai konsumsi makanan-makanan yang punya kalori gitu. Padahal kan emang sebelumnya gue makannya kan setengah 8 tuh. Jadi ya menurut gue dengan gue menambahkan jam delaynya atau jam puasanya itu lebih bagus dan lebih efektif gitu. Untuk makan pertamanya gue tuh makan ya jam 12 siang karena kan jam makan kantor kan. Kayak gue makan jam 12, kelar juga jam setengah satu, habis itu gue nggak makan selama beberapa jam dan nanti mulai ngemil gitu. Mungkin salahnya adalah kayak gue tuh masih suka minum kopi dengan gula gitu. Kayak kalau misalkan udah masuk jam-jam dimana gue harus makan, pasti siangnya untuk ngasih gue energi gue bakal mesen es kopi gitu ataupun minuman-minuman manis yang menurut gue bisa nambahin energi gue. Karena kan menurut gue kayak kalau gue langsung ngekat gulanya emang nggak bagus sih. Cuman gue juga mikir kalau misalkan gue selamanya kayak gini ya nggak bagus juga gitu. Jadi gue mikirnya gue harus ngekat gula yang mungkin tadinya gue bisa minum minuman pemanis buatan ini, minuman dengan pemanis buatan ini selama 2 sampai 3 botol atau 3 gelas sehari, gue bisa kurang ini jadi cuman 1 gelas sehari. Yang tadinya pagi gue minum, siang gue minum, atau mungkin malam pas gue pulang kerja gue minum, ini jadi gue kurangin pas siang doang gitu. Nah, gue nggak tahu apakah gue salahnya di sini karena masih minum minuman manis atau di hal lain gitu. Makanya penurunan berat badan gue tuh nggak signifikan. Nah, kedua, itu gue masih makan makanan bertepung. Kayak misalkan ayam Kentucky, terusnya gue masih makan gorengan kayak pisang goreng gitu. Kalau misalkan nyokap gue bikin pagi-pagi pas weekend kemarin ya, tapi gue baru makannya. Jadi gue mikir apakah ini penyebab gue susah banget turun berat badannya. Padahal setelah intermittent fasting gue ngelakuinnya selama 15 jaman lebih. Karena tuh
planning gue awalnya gue cuman puasa 12 jam doang, dimana gue berhenti makan setengah 8 malam dan gue bisa start makan setengah 8 malam gitu. Tapi pada kenyataannya gue masih susah ngatur waktunya karena kan gue ngasih ojol ya. Jadi kadang gue pulang di luar ataupun lebih dari jam setengah 8 malam. Jadi gue ya itu makanya masih lebih dari jam setengah 8 malam. Nah tapi gue ngakalinya kalau misalkan emang gue terakhir makan jam setengah 9, ya gue bakal makan lagi paginya di atas jam setengah 9 gitu. Jadi misalkan gue pulang setengah 9 baru makan ataupun baru selesai makan, ya gue paginya kalau bisa makannya di atas jam itu, kayak misalkan setengah 11 ataupun setengah 12, di mana ya batas minimal 12 jamnya udah gue lewatin gitu. Nah gue pikir dengan cara ini ya berat badan gue bakal turun signifikan gitu, tapi kenyataannya enggak. Nah mungkin nih buat teman-teman yang udah ngelakuin intermittent fasting duluan, ada saran ataupun ada masukan buat gue bagusnya kayak gimana gitu. Apakah cara yang gue lakuin emang salah dan emang harus benar-benar ngekat gula sama ngekat tepung gitu. Karena ya gue mikirnya ya gue olahraga terus gue udah mulai intermittent fasting, jadi pasti adalah penurunannya. Awalnya gue mikir gitu, tapi setelah kenyataan yang gue jalanin gue nggak mendapatkan hasil yang gue mau, ya jujur emang agak kecewa. Tapi nggak apa-apa, yang namanya proses kan kita jadi belajar kan, apa yang bagus, apa yang benar, apa yang salah, apa yang harus diperbaiki kayak gitu. Dan dengan hal ini gue jadi belajar banget kayak ya udah gue emang harus benar-benar mencoba untuk ngekat gula, mencoba untuk ngekat tepung semaksimal mungkin gitu. Dan kita coba di minggu ini kan hari Senin ya, jadi semoga di hari Minggu nanti atau mungkin di Senin depan nanti setelah gue upload video terbarunya itu benar-benar kelihatan hasil penurunannya gitu. Karena emang jujur intermittent fasting itu salah satu harapan gue buat nurunin berat badan, karena semua teman-teman gue, semua saudara gue yang bilang intermittent fasting itu worth it banget gitu. Intermittent fasting itu kayak efektif banget buat nurunin berat badan, apalagi kalau misalkan lu digabungin sama olahraga kayak misalkan kardio atau mungkin angkat beban. Nah itu hasilnya akan lebih efektif gitu. Makanya gue setelah olahraga yang gue lakuin ya intermittent fastingnya juga gue harap juga harusnya bisa bantu gue buat nurunin berat badan. Nah sekali lagi nih buat teman-teman, coba kasih saran, kasih masukan ke gue bagusnya kayak gimana dan harusnya apa aja yang gue lakuin. Dan karena gue pemula, gue harap teman-teman ngasih sarannya juga buat pemula ya gitu. Gue tahu mungkin teman-teman ada yang udah ngelakuin intermittent fasting 16 jam, 18 jam, 20 jam gitu, tapi gue nggak mau ngelakuin yang ekstrim itu dulu karena gue takut badan gue kaget. Karena jujur selama seminggu ke belakang juga jadwal olahraga gue jadi ancur-ancuran karena metabolisme gue kan menurun ya, dimana gue tadinya sarapan sekarang jadi nggak sarapan gitu. Dan gue ngakalinnya pakai kopi hitam. Nah itu bikin mood gue agak naik turun, terus energi gue juga agak naik turun, yang alhasil ngefek ke olahraga gue yang mood-moodan juga gitu. Tapi gue paksain tetap olahraga ya, kayak gitu teman-teman. Segitu dulu video kali ini buat teman-teman yang lagi intermittent fasting. Gue harap dapetin hasil yang teman-teman mau. Dan itu tadi adalah sedikit progres dari gue selama seminggu ke belakang yang udah ngejalanin intermittent fasting selama sesedikitnya 12 jam gitu. Tapi dalam kenyataannya gue udah ngelakuin selama sekitar ya minimal 13-15 jam lah. Dan juga gue belum mendapatkan hasil yang gue mau, jadi gue harap untuk minggu ini gue mendapatkan hasil yang emang gue impikan, kayak ya seenggaknya turun 1 kilo lah seminggu gitu. Walaupun di video sebelumnya gue udah bilang kayak berat badan turunnya bagusnya itu sebulan ya 2-3 kilo gitu. Tapi ya namanya manusia ya, kita udah ngelakuin hal semaksimal mungkin, jadi juga kita pengen dapat hasil yang maksimal juga. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa kalau misalkan teman-teman suka sama video ini, di like dan subscribe channel gue kalau misalkan emang video-video di channel ini tuh bermanfaat buat teman-teman. Nah buat teman-teman juga bisa nih kasih saran, kasih masukan, kasih kritik ke video gue dengan menuliskannya di kolom komentar. Dan sekali lagi gue ingetin nih, buat teman-teman bisa sharing juga proses ataupun progres teman-teman dalam menurunkan berat badan atau mendapatkan body ideal. Karena kenapa? Ya siapa tahu kan dengan menuliskan progres teman-teman, proses teman-teman, hal itu bisa jadi motivasi, bisa jadi harapan, bisa jadi semangat buat teman-teman yang lagi ngejalanin proses kayak gue nih, buat nurunin berat badan ataupun buat ngebangun massa otot dan dapetin body yang ideal. Acit pamit, bye bye.